Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Aditya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya menunjukkan kepada teman-teman terkait pola pemangkasan pada alpukat yang saya lakukan dulu ketika waktu kecil, dan sekarang setelah 2 tahun hasilnya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Ini adalah jenis pohon alpukat Miki. Pola yang saya lakukan itu bisa 126 atau 139. Teman-teman bisa lihat pohonnya cukup melebar. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pemangkasan dengan teknik pola seperti ini, teman-teman ya. Kita akan ke pohonnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah polanya, pola pemangkasannya. Ini adalah pohon utama. Setelah pohon utama, kita akan bentuk 3 cabang setelahnya, teman-teman. 3 cabang setelahnya itu seperti ini. Ini satu, ini satu, ini satu. 1, 3. Setelah itu kita bentuk lagi 3 cabang. Setelah cabang utama ini, kita bentukkan lagi 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rapi enggak rapinya tidak masalah, teman-teman. Yang penting polanya itu terbentuk. Nah, setelah 3 ini teman-teman mau bentuk berapa lagi itu bebas. Mau 1, mau 2, mau 5 pun enggak masalah, teman-teman. Yang penting pola utamanya itu sudah terbentuk. Nah, pola-pola seperti ini tuh yang sangat sering dilakukan oleh petani mangga yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, teman-teman. Mereka sering menggunakan pola pemangkasan seperti ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang kalau di sana itu penelitiannya sudah sangat lebih lanjut, teman-teman ya. Yang saya tonton tuh biasanya setelah mereka pohonnya cukup besar, mereka akan pruning di sini, teman-teman. Pruning di sini. Nah, yang polanya tetap mereka pertahankan. Mereka pruning di situ dan tumbuh lagi nanti tunas yang barunya dan akan bagus lagi. Itu adalah pola yang sering dilakukan oleh petani-petani mangga di Indonesia maupun di luar negeri, teman-teman. Nah, di sini saya mau menjelaskan juga terkait kelemahan dan juga kelebihannya. Untuk pemangkasan pola seperti ini tuh, teman-teman, yang pertama kelebihannya yang jelas pucuk ataupun ranting yang kita dapatkan dari pohon ini itu cukup banyak. Pohonnya juga cukup lebar, bisa seperti ini. Dan yang kita harapkan adalah pembuahannya cukup banyak, teman-teman. Itu adalah harapan terakhir yang kita harapkan dari pemangkasan berpola seperti ini. Terus lagi, kalau teman-teman punya jarak tanam cukup lebar, pola pemangkasan seperti ini tuh sangat ideal untuk pohon alpukat, teman-teman ya. Karena jaraknya itu memang akan disesuaikan oleh lebar dari pohon ini. Nah, kalau untuk teman-teman yang punya jarak tanam mepet itu jangan gunakan pola pemangkasan seperti ini. Cukup 1 pohon dan ranting pendampingnya. Terus lagi, teman-teman, untuk pohon alpukat di kebun ini memang pola pemangkasannya seperti ini. Bisa saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Ini 2, teman-teman. 2 seperti itu. Ada yang di sana 3. Kita lihat. Nah, ada juga yang menurut saya kurang efektif dari pola pemangkasan seperti ini, teman-teman. Walaupun hasilnya lumayan. Ini ada 3, teman-teman. 1, 2, 3. Nah, di sebelahnya ada 3 juga. Saya tunjukkan. Nah, 1, 2, 3. Jadi pola pemangkasan seperti ini tuh tidak perlu rapi, teman-teman. Yang penting polanya terbentuk. Nah, untuk yang saya tidak rekomendasikan tadi adalah pembentukan pola yang terlalu cepat pada pohon alpukat, teman-teman. Jadi ini adalah kesalahan yang kemarin itu saya lakukan. Contohnya seperti ini. Ini adalah pembentukan pola yang terlalu cepat saya lakukan. Ini adalah pohon utamanya. Dan setelah pohon utamanya saya langsungkan bentukan polanya 3. Setelah itu
baru pola lanjutannya teman-teman. Ini kan susahnya nanti di pengurusannya. Kalau kita mau melakukan pemupukan, pemangkasan itu untuk yang cabang-cabang yang terlalu pendek seperti ini itu akan membuat kita kesusahan teman-teman ya. Nah, usahakan ketika mau pembentukan pola, lakukan pembentukan pola utama, cabang utamanya itu yang pohonnya itu cukup tinggi teman-teman. Bisa di sini misalkan di sini. Ini pohon utamanya, kita pembentukan cabangnya di sini. Ini kan cukup tinggi. Nah, itu akan memudahkan kita melakukan pemupukan, penyemprotan dan segala macamnya teman-teman ya. Nah, untuk pemangkasan berpola seperti ini teman-teman, sangat cocok dilakukan untuk alpukat berjenis seperti Miki dan juga alpukat madu yang ada di kebun ini teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena karakter dari pohon alpukat madu atau Miki ketika tumbuh, kalau tidak teman-teman lakukan pemangkasan pucuk, maka pohonnya akan tumbuh lurus ke atas dan membentuk cabang-cabang di sekelilingnya. Itu adalah karakter dari pohon alpukat Miki. Nah, kalau tidak dilakukan pembentukan pola, buahnya itu akan berfokus pada di sekeliling pohon utama teman-teman. Kalau kita lakukan pembentukan pola seperti ini, maka kita harapkan bakal buahnya itu akan tumbuh di setiap ranting-ranting atau cabang-cabang dari pola yang kita bentuk. Nah, terkhusus alpukat roro maupun alpukat di sini itu ada alpukat botol, itu tidak perlu kita pemangkasan pola seperti ini, itu sudah tumbuhnya melebar teman-teman ya. Itu memang karakter dari pohon alpukatnya seperti itu. Walaupun tanpa kita membentukkan pola, pohonnya akan membentuk melebar seperti kanopi teman-teman. Nah, itu tergantung jenis alpukatnya juga. Terus lagi teman-teman yang mau saya jelaskan adalah terkait pemangkasan lanjutan setelah dilakukan pemangkasan berpola 126 atau 139 teman-teman. Baiklah, saya jelaskan di sini. Nah, setelah kita lakukan pembentukan pola, ini kan 1 3 9 teman-teman ya. Nah, pemangkasan lanjutan yang saya lakukan setelah itu, setelah cabang ini, itu tidak ada lagi teman-teman. Saya tidak melakukan pemangkasan pucuk lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Yang saya lakukan pemangkasan adalah ranting-ranting atau cabang-cabang yang memang mengarah ke dalam seperti ini teman-teman. Ini yang harus kita buang. Ini kan sudah mati sendiri dia teman-teman, tidak mendapatkan sinar matahari. Itu juga kita buang. Itu juga. Nah, cabang-cabang yang mengarah ke dalam seperti itu tuh yang harus kita pangkas teman-teman. Kenapa saya bilang tidak perlu lagi melakukan pemangkasan pucuk setelah kita lakukan pemangkasan berpola. Nah, seperti ini teman-teman. Saya punya salah satu contoh kebun punya saudara yang ada di sini. Dia itu memang melakukan pemangkasan berpola. Dia rutin melakukan pemangkasan pucuk. Jadi pembentukan pola itu terjadi secara otomatis. Nah, pohonnya itu tidak tinggi teman-teman, paling sebatas tengah ini. Tetapi ranting atau cabang yang ada di pohon itu tuh sangat banyak sekali. Jadi pohonnya terlalu rimbun, sudah seperti bonsai teman-teman. Pohonnya sudah susah untuk meninggi karena memang pemangkasan pucuk tuh terlalu sering dilakukan. Cabangnya terlalu banyak teman-teman. Dan pembuahannya pun susah teman-teman ya. Saya nggak tahu sampai sekarang memang belum berbuah untuk alpukatnya. Apa memang matahari itu kurang optimal untuk menyinarinya dan sebagainya, saya juga kurang paham atau kurang pupuk dan segala macamnya. Tetapi hasil yang seperti itu, pohon yang seperti itu menurut saya kurang optimal ketika kita kebunkan karena terlalu pendek dan terlalu rapat teman-teman ya untuk cabangnya. Baiklah, mungkin cukup itu video saya pada kali ini. Jangan lupa like and subscribe, bagikan kepada teman-teman kalian, dan terima kasih.